Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 tentang udara bersih bagi kesehatan. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai, selesai. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan pada manusia. Dengan mempresentasikan bagan siswa dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan pada manusia. Dengan membaca teks, bacaan, dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tentang musyawarah. Dengan berdiskusi, siswa dapat menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan properti. Untuk materi yang pertama kita IPA ya, penyakit pada sistem pernafasan. Organ pernafasan manusia dapat mengalami gangguan. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Satu, emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kanker paru-paru, salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Tugas pertama, pelatihan soal IPA. Kamu salin di buku tulis dan kerjakan ya. Apa penyebab kanker paru-paru pada sistem pernafasan manusia? Nah, ini nomor satu. Sekarang yang kedua, apa yang dimaksud bronkitis? Nah, nanti kalian kerjakan di buku tulis. Lanjut. Sekarang kita ke PKN. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Nilai kebersamaan, yang kedua nilai kebebasan mengemukakan pendapat, yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Satu, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Ini ada 4 ya. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Satu, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Musyawarah dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, nomor 6, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi iktikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. Satu, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai, jadi harus datang. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu apa? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang hadir pada saat musyawarah.
musyawarah. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekarang kita lanjut ke cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Jadi acungkan tangan, jangan bicara dulu ya. Berbicara setelah dipersilahkan. Terus lanjut, yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup jelas. Nah, sekarang sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. Satu, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, sekarang tugas yang kedua adalah PKN ya. Tuliskan nilai-nilai penting yang mendasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sebutkan beberapa cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, apa saja sikap-sikap yang perlu diperhatikan dalam musyawarah. Nanti kamu kerjakan di buku tulis. Dan jangan lupa soal ditulis ya, sama ditulis tugas 2, latihan PKN. Nah, persiapan sebelum menampilkan tarian. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan sebelum menampilkan tarian, apa yang perlu disiapkan? Satu, menentukan bentuk karya tari. Yang kedua, memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penari, apakah sendiri atau single, terus berpasangan atau berkelompok. Memilih properti, ya, ini adalah alat tarinya ya. Menentukan iringan tari, bisa musiknya, jenis musiknya. Memilih busana tari, nah pakaiannya ya. Nah, sekarang tugas ketiga, latihan soal SBDP. Nah, yang pertama, apa tujuan persiapan sebelum menampilkan tarian? Yang kedua, tuliskan beberapa persiapan sebelum menampilkan tarian. Ini kamu kerjakan di buku tulis juga ya. Jangan lupa, ini soal ditulis di buku tulis. Jadi ada 3 ya, tugas 3. Tugas pertama IPA, tugas kedua PKN, dan tugas ketiga adalah SBDP. Nah, semangat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa disimak video pembelajarannya ya. Disimak video pembelajarannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.